Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Aqidatu. Hadhihi Aqidati. Inilah akidahku, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu taala. Al-imanu bil jinni, beriman adanya bangsa jin. A'taqidu annal jinna khalqullahi wa ahadu tsaqalaini. Jin termasuk ciptaan Allah, salah satu dari dua bangsa. Wahum mukallafuna, ya, mereka juga termasuk makhluk yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, yang terkena beban syariat. Khalaqahumullahu liibadati kal insi. Mereka diciptakan oleh Allah dengan tugas yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Mereka diperintahkan sebagaimana manusia diperintahkan, sholat, puasa, zakat, haji. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk menyembahku saja. Faman ankarul jinna fahuwa kafirun. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini siapapun yang mengingkari keberadaan jin maka ia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih, karena ia mendustakan Allah dan Rasulnya. Wa kullu wahidin min bani Adam ma'ahu qarinun minal jinni. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini setiap manusia disertai seorang qarin dari bangsa jin. Ya. Ada seorang jin yang menyertai setiap diri manusia. Kama sabata fil hadis sahih fi muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinn." Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan pasti, ya, diikuti, ya, disertai oleh qarin dari bangsa jin, ya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa iyyaka, apakah engkau juga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wa iya, ya, aku juga termasuk, ya, karena aku manusia, maka ada qarin dari bangsa jin, ada yang mengikuti dari bangsa jin. Illa annallaha a'ani alaihi, Allah, melainkan Allah telah menyelamatkan diriku, ya, menyelamatkan diriku darinya. Fa aslama, lalu kemudian qarin tersebut masuk Islam, ya, menunjukkan bahwa qarin itu, ya, secara umum dia bisa membahayakan, ya, dia hanya mengikuti tetapi membahayakan, ya. Allah menolong Nabi Muhammad SAW, ya, menolong dari qarin, ya, dari bangsa jin, kemudian masuk Islam. Fala ya'muruni illa bil khairin, tidaklah qarin itu memerintahkan diriku kecuali kepada kebaikan, ya. Dan kita tidak tahu, ya, qarin yang menyertai diri kita dari bangsa jin, apakah dia memerintahkan, membisikkan kepada kebaikan atau kepada kejahatan, ya. Yang jelas hanya qarin Nabi SAW yang mendapatkan informasi telah masuk Islam dan membisikkan, menyuruh beliau kepada kebaikan. Sedangkan qarin yang menyertai selain beliau, ya, tidak ada dalilnya, ya. Maka kita tidak tahu, ya, apakah jin yang menyertai kita masuk Islam atau tidak. Yang jelas Allah telah menugaskan seorang qarin dari bangsa jin untuk mengikuti setiap manusia.
Wal jinnu min alimil ghaibi yarawnana wa la narahum, ya. Jin termasuk dari alam gaib, ya. Mereka mampu melihat kita sedangkan kita tidak mampu melihat mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum, sesungguhnya bangsa jin mampu melihat kalian manusia. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ya. Dia, ya, berada di suatu tempat yang kalian tidak akan sanggup melihatnya, tidak mampu melihatnya, ya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, man ja'ama min ahlil adalati annahu yara al-jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan, ya. Berdasarkan ayat ini bahwa manusia tidak mampu melihat bangsa jin, maka barang siapa, kata Imam Syafi'i, yang mengaku bisa melihat jin, maka kami batalkan syahadatnya, ya. Artinya dia dusta, gitu ya, kecuali ia seorang nabi, ya. Jadi manusia itu tidak mampu, tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ya, maka itu bukan kelebihan, itu adalah justru kelemahan, itu adalah kekurangan. Karena umumnya manusia tidak mampu, ya. Itu adalah kekurangan. Jadi jangan bangga, jangan merasa hebat bisa melihat jin. Wa hadza fil ghalibi wa qad yudhiruna wa yurawna fi ba'dil ahyan. Terkadang jin itu menampakkan, terkadang bisa dilihat, ya, di sebagian waktu. Fi suwarin muta'addidah, ya, mereka menjelma dengan berbagai macam-macam. Min suwaril adamiyin, mereka meniru bentuk manusia. Wa ghairih minal hayawanat, atau meniru binatang. Jadi mereka bisa dilihat kalau, ya, berubah bentuk menjadi perwujudan manusia atau hewan. Kalau dalam bentuk aslinya tidak bisa dilihat. Li anna Allah aqdarahum ala dzalika, karena Allah SWT memberikan kemampuan kepada mereka bisa berubah bentuk. Wa iblisu kabiruhum, dan iblis adalah sesepuh, ya, pembesar bangsa jin. Wa syayatinu humul al-kufar minal jin, ya. Jin yang kafir disebut setan, ya. Setan itu mereka adalah jin yang kafir. Wa man aslama minhum la yusamma syaitana, maka sebagian dari bangsa jin yang telah masuk Islam maka tidak dinamakan dengan setan. Yang dinamakan setan adalah jin yang kafir. Wa ataqidu anna man ankara syayatina, ya. Barang siapa yang, dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini siapa saja yang mengingkari keberadaan setan, ya, atau mengatakan hum al-qawiyul aqliyatur radiatu, ya, setan itu bukan makhluk, tetapi itu adalah lambang kekuatan akal yang buruk yang ada pada diri manusia, bahwa kafirun, maka ia kafir, ya. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi, karena ia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah SWT mengatakan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qauli gurur. Setan-setan dari bangsa jin dan bangsa manusia, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah dan menipu. Al-An'am 112. Dan Allah sebutkan wasyayatina kulla banna'in wa ghawasin. Surat Shad ayat 37. Dan setan-setan di antara mereka ada yang memiliki kemampuan sebagai ahli bangunan dan kemampuan menyelam, ya. Wa kullu mutamarridin yusamma syaitan. Setiap yang memiliki sifat sombong, yaitu menolak kebenaran, ya, disampaikan kebenaran dia tolak, ini halal, ya, ia justru menganggapnya haram, ya, dan ini haram, justru ia tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima nasihat, ya, atau merendahkan orang lain, ya. Setiap yang congkak maka dinamakan setan, ya. Wa fil hadisi al qalbu aswadu syaitan, ya. Kemudian setan juga, ya, ada yang
berupa anjing hitam, ya. Jadi setan itu bisa berubah menjadi anjing yang berwarna hitam. Al-kalbu aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah setan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan-setan itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwan. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ya. Surat Fatir ayat yang ke-6. Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan setan sebagai musuh. Jangan memperlakukan setan sebagai teman. Maka sungguh tersesat orang yang menjadikan setan sebagai teman. Setan dicari-cari, ya, didekati, dijadikan teman akrab. Maka ini bertentangan dengan surat Fatir ayat yang ke-6. Ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW beliau pernah didatangi oleh seorang utusan dari bangsa jin. Dalam riwayat Muslim, atani da'i al-jinni. Aku didatangi oleh seorang dai dari bangsa jin. Faqad dhahabtu ma'ahu. Kemudian jin tersebut membawa beliau. Faqara'tu alaihim al-Qur'an. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Qur'an di hadapan mereka. Ya. Menunjukkan bahwasanya di antara bangsa jin mereka juga ada yang muslim, ada yang menimba ilmu kepada Rasulullah. Kemudian mereka, ya, menyampaikan kepada kelompoknya, ya. Dalam surat Al-Ahqaf juga disebutkan wa'id sarabna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadarhu qalu ansitu, ya, falamma qudiya walau ilal qaumihim mungdirin, ya. Dan ketika kami hadapkan kepada engkau Muhammad sekelompok bangsa jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an, ya. Ketika mereka menghadirinya, ya, di antara mereka ada yang membisikkan kepada yang lain, ya, diamlah, ya. Jadi mereka itu ada yang berbisik-bisik, ada yang mendengarkan. Sebagian mereka memperingatkan yang lain, diamlah, ya. Ketika selesai, kemudian mereka menuju kepada kaumnya untuk memberikan peringatan, ya. Di antara mereka ada yang menjadi dai, ada yang menjadi mubalik, ada yang menjadi ulama, dan seterusnya. Ya, bahwasanya Nabi, ya, pernah mendatangi bangsa jin dan mendakwahi mereka. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang al-imanu bil kutubi, ya. Beriman adanya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala wa uminu bil kutubil munjalati fa'atakidu bi anna Allah anjala ala anbiya'ihi wa rusulihi kutuban li hidayatin nasi walil hukmi bainan nasi fi makhtalafu fihi, ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah menurunkan kepada para nabi dan para rasulnya kitab-kitab, kutuban, ya, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memutus perkara di antara apa yang mereka perselisihkan. Kama qala ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirina wa anjala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Al-Baqarah ayat 213. Ya. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu, kemudian Allah mengirimkan para nabi, memberikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan, ya, menurunkan kepada mereka kitab membawa kebenaran untuk memutuskan apa yang mereka perselisihkan, ya. Dan tidaklah mereka berselisih melainkan orang-orang yang telah diberikan kitab sesudahnya, ya, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan, ya. Tidaklah mereka berselisih kecuali karena kedengkian, ya. Jadi perselisihan itu disebabkan, ya, karena kedengkian, ya. Fahadallahu alladzi amanu limakhtalafu. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertauhid atas apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izinnya, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Fahadil kutubu hidayatun wa nurun wa shifaun lima fi sudur, ya.
kitab-kitab tersebut Allah turunkan sebagai petunjuk, ya, cahaya untuk menerangi kegelapan, untuk mengobati apa yang ada di dalam dada manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk mengobati kesyirikan, ya, mengobati kebid'ahan, mengobati penyakit maksiat lainnya. Wa uminu bima samallahu fi kitabihi minha, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini nama-nama kitab yang Allah sendiri menamakannya, di antaranya At-Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, kemudian Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya. Shalawatullah alaihi wasallamu alaihi. Wa afdaluha wa a'dhamuha wa khatamuha wal hakimu wa al-muhaimanu 'alaiha Kitabullah Al-Quranul Azim. Dan di antara kitab-kitab yang paling mulia, yang paling agung, dan sekaligus sebagai pemutus, ya, penutup kitab-kitab sebelumnya, dan yang dijaga sampai hari kiamat, yaitu Kitabullah Al-Quranul Azim. Kemudian kitab yang memiliki keutamaan selanjutnya setelah Al-Quran, yaitu At-Taurat, ya. Qaranallahu bainahuma fi mawadi'a min kitabihi ka qaulihi ta'ala, ya, karena disebutkan bersamaan, ya. Allah menyebutkan Al-Quran dengan Taurat dalam satu ayat, yaitu surat Al-Qasas ayat 48. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Dan ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka mengatakan, ya, seandainya, ya, diberikan seperti apa yang diberikan kepada Musa. Jadi mereka menolak Al-Quran, ya, dan mereka berhayal, ya, menginginkan Al-Quran itu adalah Taurat, ya. Namun sejatinya mereka juga menolak, ya. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu, ya. Bukankah mereka juga dahulu menolak, ya, apa yang telah diberikan kepada Musa, yaitu Taurat. Qalu sihrani, bahkan mereka mengatakan Al-Quran dan Taurat adalah dua. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Musa adalah sihroni, dua penyihir, ya, tadoharo, ya, yang saling bantu membantu. Wa qalu inna bikulli kafirun. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami kafir kepada masing-masing apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Musa. Ya, artinya mereka menolak, ya, menolak Al-Quran dan juga menolak Taurat. Allah sebutkan kedua-duanya di dalam ayat ini menunjukkan bahwa, ya, Taurat, ya, sebagai kitab yang memiliki keutamaan, ya, setelah Al-Quran, memiliki keutamaan yang paling tinggi setelah Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 154, summa ataina Musal kitaba tamaman ala ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa huda wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, ya. Kemudian kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, tamaman, ya, untuk menyempurnakan orang yang berbuat baik, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat agar kalian bertemu dengan Tuhan mereka dalam keadaan beriman. Kemudian Allah lanjutkan dalam surat Al-An'am, surat yang sama, ayat berikutnya 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang diturunkan penuh berkah. Fattabi'uhu, ikutilah, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, ya. Wa hadhil kutubul munjalatu yajibul imanu biha ijmalan, ya. Inilah kitab-kitab yang Allah turunkan, wajib kita imani secara global. Wa i'tiqadu annallaha anjalaha li hidayatin nas, meyakini Allah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk untuk manusia, wa hukmi bainahum, dan pemutus perkara di antara mereka. Wa amal Qur'anul azim fayajibul imanu bihi imanan tafsilan khassa. Adapun Al-Qur'an wajib untuk diimani secara terperinci, dan ini adalah kekhususan, ya. Wa dzalika bi an ya'taqidal muslimu anna Allah takallama bihadzal Qur'an lafdan wa ma'nan bi harfin wa syautin yusma'u, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, ya, seorang muslim hendaknya meyakini bahwasanya Allah berbicara, ya, dengan Al-Quran
yaitu secara lafaz ada suaranya dan mengandung makna, ya, mengandung huruf, ya, mengandung suara yang bisa didengar. Ya, malaikat mendengarkan, ya, apa yang difirmankan oleh Allah kemudian disampaikan kepada, ya, kepada Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena, ya, di antara kaum muslimin ada yang menyimpang. Mereka berkeyakinan bahwa malaikat itu tidak mendengarkan suara. Malaikat itu menerima simbol-simbol. Ya. Ini di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya sami'ahu minhu Jibril. Malaikat Jibril itu mendengar suara, mendengar lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anjalahu ala qalbi nabihi wahya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, Al-Qur'an, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, nazala bihi ruhu al-amin. Ya. Dialah malaikat Jibril, ya, ruhul amin, membawa Al-Qur'an ala qalbika, kepada hatinya Muhammad, kepada hatimu. Ya. Litakuna minal mungdirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ya. Asy-Syu'ara ayat 193 194. Wa tilawatul Qur'an ibadatun ta'abbadallaha biha ibaduh. Ya. Dan membaca Al-Qur'an termasuk bagian dari beribadah kepada Allah. Man qara'a harfan minhu falahu bihi asyara hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka satu hurufnya diberikan 10 kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Insyaallah taala, ya, kita akan melanjutkan, ya, pada sesi yang akan datang, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.